Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana oksigen dan nutrisi bisa sampai ke seluruh tubuh? Semua itu berkat sistem peredaran darah, sistem yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana darah mengalir, fungsi jantung, pembuluh darah, dan komponen darah, serta mengapa sistem ini sangat vital. Yang pertama jantung, pompa utama tubuh. Jantung adalah organ berotot sebesar kepalan tangan yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Atrium kanan menerima darah yang sudah kehilangan oksigen dari seluruh tubuh. Ventrikal kanan memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Ventrikal kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida masuk ke atrium kanan, dipompa ke ventrikal kanan, dan menuju paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Setelah itu, darah kembali ke atrium kiri dan dipompa oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri memiliki dinding paling tebal karena harus memompa darah dengan tekanan tinggi ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Jalur darah. Darah bergerak melalui pembuluh darah yang terbagi menjadi 3 jenis. Arteri gives membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah arteri biasanya berwarna merah karena kaya oksigen. Vena gives membawa darah kembali ke jantung. Darah vena biasanya berwarna biru karena mengandung sedikit oksigen. Capillary gives pembuluh darah paling kecil. Disinilah pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme terjadi antara darah dan sel tubuh. Kita bisa membayangkan arteri sebagai jalan tol yang cepat, vena sebagai jalan kembali, dan kapiler sebagai gang kecil yang sampai ke setiap rumah di kota. Yang ketiga, darah dan fungsinya. Darah adalah kendaraan hidup yang membawa segala kebutuhan sel. Darah terdiri dari beberapa komponen. Sel darah merah membawa oksigen ke sel dan karbon dioksida kembali ke paru-paru. Sel darah putih melawan kuman, bakteri, dan virus agar tubuh tetap sehat. Trombositsi membantu darah membeku saat terjadi luka. Plasma cairan kuning yang membawa nutrisi, hormon, dan zat penting ke seluruh tubuh. Setiap komponen memiliki tugas spesifik agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, peredaran darah besar dan kecil. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2. Peredaran darah kecil pulmonal, dari jantung ke paru-paru dan kembali. Bertugas mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Peredaran darah besar sistemik, dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali. Bertugas mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke sel tubuh. Kedua peredaran ini bekerja secara terus-menerus, seperti pipa air yang tidak pernah berhenti mengalir. Jantung berdetak kira-kira 100.000 kali per hari, memompa sekitar 7.500 liter darah dalam sehari. Sistem peredaran darah adalah jaringan kehidupan yang membuat tubuh kita tetap hidup dan sehat. Itulah penjelasan lengkap tentang sistem peredaran darah. Dengan memahami cara kerja darah dan jantung, kita bisa lebih menghargai tubuh kita dan pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sampai jumpa di video berikutnya.